Saya Faiza Syahira dari kelas 9 dan dari kelompok 7 yang akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya, Nabila Umuribah, ingin membahas tentang salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Filipian. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Letak geografis. Kerajaan Singasari terletak di wilayah Tumapel, sekarang termasuk Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan sangat strategis karena berada di jalur penting perdagangan dan pertanian. Lokasinya dekat pesisir memungkinkan berkembangnya pelayaran dan hubungan dagang. Sistem pemerintahan. Singasari menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pemerintahan, militer, agama, dan hukum. Raja dianggap sebagai titisan dewa raja, yang menjadikan kekuasaannya sangat dihormati secara spiritual maupun politis. Pemimpin yang ada di Kerajaan Singasari. Pemimpin pertama bernama Ken Arok, pemimpin kedua bernama Anuspati, pemimpin ketiga bernama Tahjaya, pemimpin keempat bernama Rangawuni, dan pemimpin terakhir bernama Kertanegara. Baiklah, kita akan membahas masa-masa jabatannya dipimpin oleh Kerajaan Singasari. Pemimpin pertama bernama Ken Arok. Beliau memimpin dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Pemimpin kedua bernama Anuspati. Beliau menjabat dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Pemimpin ketiga bernama Tahjaya. Beliau hanya menjabat 1 tahun, yaitu pada tahun 1248 Masehi. Pemimpin keempat bernama Rangawuni. Beliau menjabat dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Pemimpin terakhir bernama Kertanegara. Beliau memimpin dari tahun 1000. Kelemahan serta kelebihan para pemimpin yang ada di Kerajaan Singasari. Pemimpin pertama bernama Ken Arok. Beliau memiliki kelebihan seperti cerdas, berstrategi tinggi, serta berani. Kelemahan beliau yaitu menghalalkan kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan. Pemimpin kedua bernama Anuspati. Kelebihannya yaitu penyabar, pemerintahannya cukup stabil. Kelemahannya yaitu lemah dalam politik serta mati terbunuh oleh Tahjaya. Pemimpin ketiga yaitu Tahjaya. Beliau memiliki kelebihan seperti cerdik dalam mengambil kekuasaan serta kelemahannya yaitu lalai atau lemah dalam mempertahankan kekuasaan. Pemimpin keempat bernama Rangawuni memiliki kelebihan yaitu meredam konflik keluarga serta memiliki kelemahan yaitu ingin inovasi besar. Pemimpin terakhir yaitu Kertanegara memiliki kelebihan yaitu ekspedisi Pemalayu ke Sumatera, menjalin hubungan luar negeri dan memperkuat armada laut serta mengembangkan sinkretisme Hindu-Buddha melalui ajaran Tatrayana. Kata-kata prasasti yang ada di Kerajaan Singasari. Bukti pertama adanya prasasti Mula Malurung. Bukti kedua adanya prasasti Singasari. Bukti ketiga adanya prasasti Kudadu. Bukti keempat adanya kitab Pararatan. Bukti kelima adanya kitab Nagara Keterangan. 1. Agama. Kepercayaan yang dianut raja dan seluruh warga istana. Raja dan istana menganut Hindu, Shiva, dan Buddha. Mahayama, khusus Kertanegara, menganut Tantrayana perpaduan dua ajaran tersebut. 2. Agama. Kepercayaan rakyat, mayoritas rakyat menganut Hindu dan Buddha, namun tetap mempertahankan kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. 3. Sinkretisme. Pada masa Kertanegara, sinkretisme terjadi antara Hindu. Pada masa Kertanegara, sinkretisme terjadi antara Hindu dan Buddha. Dalam ajaran Tantrayana, Kertanegara dianggap satu kebudayaan asli, kepercayaan pada roh leluhur, sistem sosial Jawa, kesenian lokal seperti wayang dan gamelan. 2. Kebudayaan baru, pengaruh India berupa sistem kasta, arsitektur candi, sastra keagamaan, dan seni patung Hindu-Buddha. 3. Akulturasi kebudayaan terlihat dalam bangunan seperti Candi Singasari, Candi Jago, Candi Arcadewa. 2. Rapala, arsitektur mencerminkan perpaduan unsur lokal dan India. 4. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Candi Singasari, Candi Kedal, Candi Jago, Arca 2. Rapala, prasasti Mula Menurunga, prasasti Kudadu, kitab peralatan dan negara kereta. Pendidikan berlangsung di lingkungan candi, vihara, dan istana. Materi meliputi ajaran agama, filsafat, dan sastra pendidikan terbatas untuk kalangan bangsawan. Dengan pembukaan agama, pengaruh India dan Buddha di Indonesia lainnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Perkembangan sistem kasta dan hukum adat bercorak India, munculnya banyak candi dan patung prasasti sebagai warisan budaya.